Shalom, baru-baru ini saya berkesempatan untuk melawat keluarga anak saya yang buat sementara waktu berada di Jepun, di kota Nagasaki. Dan saya berkesempatan untuk melawat ke tepat ground zero, lokasi di mana bom atom yang kedua telah dijatuhkan ke atas Nagasaki di negara Jepun pada musim Perang Dunia Kedua. Saudara, ketika saya meninjau keadaan, Anda boleh lihat video di belakang saya ini merupakan tapak bom atom yang jatuh di Nagasaki, dan tempat ini kini sudah dibuat menjadi satu taman yang diberi nama Peace Park atau Taman Damai. Ketika saya berada di sana, ada beberapa pelajaran rohani yang kita boleh ambil dari peristiwa yang mengerikan ini, walaupun kita yang ada pada zaman sekarang hanya mengetahuinya melalui catatan sejarah yang sedia ada, serta melihat kesan yang wujud oleh kejadian malapetaka yang sama. Pengeboman Nagasaki semasa Perang Dunia Kedua menawarkan beberapa pelajaran rohani untuk kita. Pertama, nilai keamanan. Kemusnahan yang disebabkan oleh bom atom menggariskan kepentingan pada keamanan, baik peringkat serantau juga peringkat global. Ia berfungsi sebagai peringatan tentang kuasa pemusnah pada peperangan dan keperluan bagi negara untuk berusaha ke arah penyelesaian konflik secara aman. Pesanan Yesus dalam Matius 5 ayat 9, dia berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kedua yang kita pelajari daripada peristiwa pengeboman Nagasaki dan masyarakat Nagasaki seterusnya, reaksi mereka setelah itu, yaitu ketabahan dan harapan. Walaupun mengalami penderitaan dan kehilangan yang sangat besar, namun para penduduk Nagasaki menunjukkan satu daya tahan, ketabahan, dan harapan yang luar biasa. Selepas pengeboman itu, keupayaan mereka untuk membina semula dan bergerak ke hadapan berfungsi sebagai bukti keupayaan semangat manusia untuk bertahan dan mengatasi kesukaran. Yesaya 43 ayat 2 berkata, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Saudara, perkara ketiga yang kita pelajari dari peristiwa Nagasaki ialah pengampunan dan rekonsiliasi. Pengeboman ke atas kota Nagasaki adalah satu peristiwa yang sangat tragis. Tetapi ramai yang terselamat dan keturunan mereka telah memilih untuk memaafkan mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu. Tindakan memaafkan oleh mereka menunjukkan kuasa perdamaian dan kepentingan untuk melepaskan sikap kebencian dan kepahitan. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat." Ini adalah nasihat yang sangat penting untuk kita. Keempat, kesaling hubungan kemanusiaan atau human interrelation atau interconnectedness in humanity. Pengeboman Nagasaki adalah peringatan yang nyata tentang kesaling hubungan antara dan sesama manusia. Kesan bom itu dirasai bukan saja oleh penduduk Nagasaki, tetapi oleh penduduk di seluruh dunia. Ini menyerlahkan keperluan untuk belas kasihan, empati, dan solidariti dengan orang lain, tanpa mengira kewarganegaraan atau latar belakang. Dalam Efesus 4 ayat 2 hingga 6 berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling
membantu dan berusahalah memelihara kesatuan sesama, kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Saudara, perkara kelima yang kita pelajari daripada peristiwa Nagasaki ini adalah iman dan harapan. Bagi kebanyakan mangsa yang terselamat, iman memainkan peranan penting dalam membantu mereka menghadapi kesan daripada pengeboman itu. Iman mereka memberi mereka harapan dan kekuatan untuk membina semula kehidupan dan komuniti mereka. Ini menggariskan kepentingan iman dan menyediakan keselesaan dan bimbingan semasa masa penderitaan atau kesusahan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nabi Yeremia telah menulis dalam Yeremia 29 ayat 11, di sana Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara sedang penonton, sama-sama kita berdoa agar kita tidak berdepan bencana menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan semoga kita akan terus berdamai dengan situasi ketika kita berdepan dengan cabaran yang akan kita hadapi di masa akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pengalaman para penduduk Nagasaki memberikan kami satu peringatan bahwa betapa perlunya kami melupakan segala-gala yang terjadi dan berfokus kepada Tuhan yang adalah pemberi damai, pengampun dosa, serta menyediakan keselamatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati Anda.